Hai, ketemu lagi kita sob di hari yang cerah dan ceria ini. Semoga semua segera membaik ya sob. Saya doakan rezeki teman-teman semua semakin lancar, semakin besar dan semakin berkah. Amin. Kita ada pantun sob. Hari Minggu jalan-jalan ke pasar, perginya sama Mbak Ningsih. Yang kemarin pada request mobil solar, nih gua kasih. Hehe. Main gak sob? Langsung aja, nggak usah berlama-lama. Cekidot. Yang pertama, ada Isuzu Panther Grand Royal 2,5 tahun 1996. Bisa dibilang, mobil Panther merupakan salah satu mobil legendaris di Indonesia. Mobil Panther termasuk ke dalam jenis mobil MPV, Multi Purpose Vehicle, yang memiliki mesin diesel. Panther sudah dipercaya sebagai salah satu pilihan mobil terbaik di Indonesia, bahkan menjadi mobil yang paling populer pada tahun 91 hingga tahun 2000. Dengan menggunakan bahan bakar berjenis solar, membuat mobil ini dapat cukup tangguh untuk digunakan pada perjalanan yang jauh ataupun pada waktu pemakaian yang cukup lama. Meskipun dahulunya mobil Panther tidak termasuk ke dalam mobil yang murah, namun, tetap aja sob, banyak banget yang pada beli mobil ini untuk mobil keluarga. Mimi sikitin cimbilinim lah, kebawa kan sob, lihat gambar sih. Memasuki tahun 96 merupakan tahun saat Panther generasi kedua muncul. Pada generasi ini, spesifikasi mesin agak beda, dengan tipe mesin berkode 4JA1, berkapasitas 2500 cc, OHV Indirect Injection, yang bisa mengeluarkan tenaga hingga 86 horsepower. Gak hanya mesinnya sob, tampilan eksteriornya pun cukup berbeda dengan yang sebelumnya, tapi tetap mempertahankan ciri khas Panther pada bagian lampu depan. Kelebihan Panther pada umumnya adalah memiliki mesin yang handal, torsinya besar, AC-nya dingin sob karena mobil solar, kabinnya luas, kursi baris 2, memiliki armrest, dan juga mobil ini mampu diisi hingga 12 orang. Biasanya jadi langganan buat pengajian sob, bareng-bareng sekampung. Tapi kekurangannya, mobil Panther terkenal dengan suaranya yang kasar, emisi yang terlalu banyak, getaran mobilnya relatif besar, suspensi belakang mobil terlalu empuk yang membuat mobil ini menjadi limbung. Fitur keamanannya agak minimalis sih sob dibanding dengan mobil-mobil yang lainnya, dan fitur interior mobil yang masih kurang. Ngomongin BBM, Panther ini 1 liter bisa mencapai sekitar 12 km dalam kota, dan untuk luar kota bisa mencapai 14 km. Untuk harga saat ini ada di sekitar 40 jutaan dan pajaknya 800 ribuan. Lanjut nomor 2, masih di keluarga Panther ada Panther Hybrid 2,3. Mobil ini adalah anak terakhir dari generasi pertama Isuzu Panther di Indonesia. Panther pertama kali dikenalkan pada tahun 91, dan karena dikenalkan pada tahun 91, maka desainnya juga mengikuti kala itu, yaitu mengotak dan sederhana. Mesinnya juga lebih kecil sob, yaitu 2300 cc, dengan kode C223 OHV, 4 silinder 8 katup Indirect Injection, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 58 horsepower dan torsi 182 Nm. Mobil ini berpenggerak roda belakang ya sob, jadi kalau mau nekat, bisa kok dipakai buat ngedrift. Haha. Ngomongin fitur masih minim ya sob, maklum mobil tahun 91. Cuma ada power steering dan AC single blower yang super dingin, dan kursi belakang masih saling berhadapan. Kelebihan dan kekurangannya sama sob sama Panther-Panther yang lain, cuma ada tambahannya. Mobil ini sedikit lebih lemot karena cc-nya lebih kecil, tapi torsinya masih tergolong baik. Untuk BBM hampir sama ya sob, untuk dalam kota 1 liter bisa mencapai 12 km, dan untuk luar kota sedikit berbeda karena cc-nya lebih kecil, 1 liter bisa mencapai 17 km. Ngomongin soal harga, mobil ini saat ini di tahun 2020 dijual di kisaran di angka 25 juta, dan pajaknya cukup murah sob, 700 ribuan. Lanjut ke nomor 3, kita jalan-jalan ke Eropa dulu sob, ada Kia Carnival diesel tahun 2000. Mobil Korea yang satu ini gak bisa dipandang sebelah mata sob, karena bikin orang terpesona dengan fitur interior yang ditawarkan. Karena mobil ini didesain untuk memberikan kenyamanan ke penumpang belakang dengan harga yang sangat terjangkau.
Tapi seperti kebanyakan mobil non-Jepang, orang-orang pada berpikir gimana kualitas mesinnya, gimana durabilitasnya, gimana spare part-nya, dan itulah yang membuat mobil ini agak kurang moncer sob di pasaran. Dan benar, mobil ini terkenal rewel di mesin dan bodinya. Tapi kelebihannya, mobil ini adalah tergolong mobil diesel yang bertenaga. Asalkan dirawat dengan rutin, teman-teman bisa menikmati fitur dan kenyamanannya sob. Mobil ini mengusung mesin berkode J3 DOHC 2900cc 4 silinder 16 katup turbo intercooler. Ingat ya sob, sudah turbo intercooler. Dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 126 horsepower dan torsinya gede sob, 338 Nm. Keren nggak? Mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Fiturnya ini sob yang menggiurkan. Ada cruise control, captain seat yang bisa diputar, kursi driver elektrik dan retract mirror, sudah ada airbag, dan pastinya sudah ada fitur standar MPV pada saat ini. Kelebihannya, kabinnya luas dan lega, gak kalah sob sama Alphard. Suspensinya empuk dan nyaman, ada AC di setiap row-nya. Mesin sangat bertenaga, tidak terasa underpower, stabil dan tidak limbung di kecepatan tinggi. Konsumsi BBM lebih irit dari versi bensinnya. AC-nya dingin, dan overall naik mobil ini terasa nyaman sob. Tapi kelemahannya, mobil ini rewel jika nggak dirawat dengan baik. Sama kayak cewek zaman sekarang sob. Kalau nggak dirawat, suka rewel. Kelemahan yang lain adalah timing beltnya kurang awet. Part plastik tidak bertahan lama. Dan tidak semua bengkel mampu merawat mobil ini. Spare partnya tidak banyak dan harganya mahal sob. Untuk BBM, 1 liter bisa mencapai 8 km. Dan untuk luar kota, hanya mencapai 12 km. Tapi sepadan kok sama nyamannya. Untuk harga saat ini ada di sekitar 45 jutaan ya sob. Dan pajaknya hanya 2 jutaan untuk mobil yang senyaman ini. Lanjut kita main kuda-kudaan sob. Ada Kuda GLS 2500cc 1999. Mitsubishi ngeluncurin mobil ini untuk melawan dominasi Kijang waktu itu. Dengan menonjolkan mode yang lebih boxy, serta menawarkan mesin diesel yang bertenaga dan interior yang pastinya lebih baik. Mesin yang dibawa berkode 4D56 SOHC 4 silinder 12 katup indirect injection dengan tenaga yang dihasilkan 73 horsepower dan torsinya 143 Nm. Untuk transmisi, manual 5 speed ya sob, dan mobil ini berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya masih standar ya sob, ada power window, power steering, dan AC. Kelebihan mobil ini adalah suara mesin dieselnya tidak terlalu berisik. Gak kayak Panther sob, getaran mesin lebih halus dan tidak terlalu masuk ke dalam kabin. Tenaganya baik dan bandel. Spare part mudah dan murah, desain lebih gagah, dan interiornya lebih nyaman dan tidak berisik. Kekurangannya, BBM boros sob, namun berbanding lurus dengan tenaganya. Power steeringnya rawan bocor. Dan jika ingin membeli mobil ini, perlu dicek dulu sob timing beltnya. Biasanya udah mulai minta ganti karena usia. Untuk BBM dalam kota, mobil ini 1 liternya bisa mencapai 8 km. Dan untuk luar kota bisa mencapai 12 km. Untuk harga saat ini ada di sekitar 30 jutaan ya sob, dan pajaknya 1 jutaan. Lanjut, balik lagi ke Panther sob. Ada Panther Miyabi 2,3 tahun 94. Mobil ini memiliki 2 sebutan atau alias, udah kayak penjahat aja ya sob, yaitu Panther Miyabi. Bukan Miyabi yang ini dong. Ulang. Mobil ini memiliki 2 sebutan, yaitu Panther Miyabi dan Panther Samurai. Overall, kedua mobil ini terlihat sama, namun sebenarnya memiliki perbedaan. Bedanya adalah, si Miyabi memiliki sasis yang lebih pendek, dan kedua saudara itu bermesin 2300cc, dan dibuat oleh karoseri lokar berbentuk SUV. Nggak hanya desain, fiturnya pun lebih lengkap dari Panther Body Astra. Ada power steering, power window di 4 pintu, central door lock, dan console box. Kelebihannya, seperti kelebihan Panther-Panther yang lainnya. Tambahannya adalah, mobil ini memiliki plat yang tebal karena dibuat oleh karoseri lokal. Kekurangannya, mesin tidak bisa dipacu sob karena lebih mementingkan torsi bawah. Tuas transmisi yang mulai sulit dioperasikan karena usia, dan bahkan, kadang bisa teroper sendiri sob. Kaget nggak tuh? Dan juga, untuk kaki-kaki, seperti ciri khas Panther, agak manja ya sob, jadi harus sering cek lahar dan ball joint di kaki depan. Karena ukuran ban yang lebih besar, membuat bearing mobil ini menjadi cepat rusak. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa mencapai 12 km dalam kota, dan luar kota adalah 1:17. Untuk harga saat ini ada di sekitar 20-30 jutaan ya sob, dan pajaknya murah banget, 600 ribuan. Sangat direkomendasikan untuk dipakai sebagai mobil harian. Itu
itulah tadi referensi-referensi mobil solar untuk teman-teman semua yang sudah request. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Dan I'll be back.